Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Bertemu lagi di mata kuliah kesayangan kita, perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan bersama saya, Paramita Magdalena Suwarno Putri, SKM MKes. Dan kita akan bahas satu yang spesial tentang konten media pembelajaran promosi kesehatan. Apa itu? Yuk kita ikuti selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih media promosi kesehatan? Penasaran kan? Media promosi kesehatan adalah sebuah alat, sebuah tools yang sebenarnya digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan. Siapa sih yang menggunakan media ini? Rata-rata yang menggunakan adalah edukator kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan yang biasanya memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kalau kita ngomong tentang tujuan dari media itu, wah pasti nggak akan ada habisnya. Karena tujuan dari media itu adalah untuk menyebarluaskan, mentransformasikan pesan-pesan kesehatan supaya pesan ini bisa efektif sampai kepada sasaran. Jadi tentu pasti ini penting banget supaya narasumber menggunakan media-media yang efektif. Mas, kalau kita ngomong tentang jenis-jenis media, banyak banget jenisnya. Tapi kalau kita mau coba telah satu-satu, ada beberapa jenis seperti media cetak, seperti media elektronik, media di luar ruangan. Dan kalau seperti kita lihat dari fungsinya, ada media visual, ada media audio, dan media audiovisual. Dan contohnya apa aja sih dan kelebihan kekurangannya itu apa aja dari setiap media? Yuk kita kulik lebih lanjut. Oke. Nah, tadi kita terakhir ngobrol tentang definisi dan jenis-jenisnya. Kita akan ngobrol nih tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media. Pasti penasaran dong? Oke, kalau kita ngomong tentang media, media itu kan banyak banget ya. Media cetak, contohnya seperti koran, leaflet, booklet, seperti itu. Dan apa sih sebenarnya kekurangan dari media-media ini? Tentu secara price atau harga ini cukup terjangkau. Akan tetapi kekurangannya adalah ketika sasaran itu menerima media ini, ya dia biasanya tidak akan efektif karena itu hanya ditinggalkan saja, hanya sekali membaca. Dan karena dia berbahan kertas, biasanya tidak terlalu menarik begitu ya. Nah, kalau kita ngomong tentang elektronik, sebenarnya ini adalah media-media yang cukup menarik juga seperti radio, TV, dan sebagainya. Ini adalah media yang cukup efektif juga bila digunakan pada sasaran yang sangat luas atau dalam kelompok yang besar. Kalau kita ngobrol juga tentang media-media di luar ruangan seperti spanduk gitu ya, spanduk besar, banner besar, itu adalah media-media yang juga digunakan untuk bisa menyampaikan informasi secara luas. Akan tetapi kekurangan media ini adalah membutuhkan harga yang cukup fantastis. Jadi kalau kita ngomong tentang media-media lain nih, jenis-jenisnya seperti media audio, kemudian media visual dan audiovisual, pasti kalian juga pasti sering menggunakan media-media ini. Media audio, apa sih contohnya? Coba sebutkan dulu. Nah, betul banget. Kalau kita ngomong tentang media audio, berarti adalah media yang hanya bisa didengarkan. Contohnya apa ya? Contohnya radio, begitu ya. Nah, seperti ini, kekurangannya adalah kita tidak bisa memvisualisasikan, kita tidak bisa melihat secara gambar, secara penglihatan, hanya bisa menggunakan indera pendengar. Nah, kekurangannya adalah seperti ini. Terus kalau kita ngomong tentang visual, berarti media yang hanya bisa dilihat. Seperti apa sih yang disebutkan tadi? Ada leaflet, ada booklet, seperti itu ya. Dan media-media ini tentu ada kekurangannya juga, hanya bisa dilihat. Kalau kita ngomong tentang audiovisual, nah ini adalah media yang cukup menarik ya, karena ini memberikan experience atau pengalaman di mana target atau sasaran bisa menerima masukan-masukan atau informasi kesehatan yang diberikan oleh narasumber secara audio dan visual. Bisa didengar dan juga bisa dilihat. Seperti apa sih contohnya? Film ya. Seperti apa lagi sih contohnya? Soundbook, buku yang seperti ini nih contohnya, yang bisa digunakan untuk anak-anak PAUD, di mana anak-anak bisa melihat secara visual dan mendengarkan suara yang dikeluarkan dari buku tersebut. Jadi banyak banget contoh-contoh media yang bisa teman-teman pelajari. Yuk kulik lagi, kasih contoh lagi ya.
Nah, ini yang terakhir, tenang. Jadi kalau kita ngobrol tentang efektivitas media, ini yang jadi PR dari semua tenaga kesehatan masyarakat pastinya. Kita nggak hanya sekedar membuat, tapi kita juga ingin media kita itu efektif. Gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus mengembangkan dulu. Mengembangkan media, kita juga harus berbicara tentang mengembangkan tujuan dari media ini. Apakah untuk meningkatkan pengetahuan, apakah sikap, atau sampai perilaku. Dan kita disarankan akan mengkonsulkan ini kepada konsultan-konsultan yang terkait atau relevan. Tergantung dari konten media yang kita ambil. Apakah itu kesehatan reproduksi, apakah itu tentang perilaku merokok, apakah itu tentang PHBS, dan lain-lainnya. Kemudian kita perlu melihat sasaran kita. Siapa sih sebenarnya sasaran kita? Nah, ini penting banget. Kalau kita ingin media kita efektif, kita harus mendalami dan tahu apa sih sebenarnya karakteristik yang ada di sasaran kita. Apakah kelompok kecil, media kita diberikan pada kelompok kecil, atau media kita diberikan pada kelompok yang besar. Itu pun medianya pasti berbeda. So, teman-teman, yuk kita belajar bersama gimana cara membuat media yang efektif. Dan pastinya tetap semangat di perencanaan promosi kesehatan selanjutnya. Dah.